إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin dimuliakan Allah SWT, semua orang ingin kesuksesan, semua orang ingin kebahagiaan, semua orang ingin kemuliaan, semua orang ingin keselamatan dalam kehidupannya di dunia ini, yang sekarang ini, dalam kehidupan dunianya yang akan datang, dan dalam kehidupannya yang setelah dunia ini. Tidak ada orang yang ingin celaka, tidak ada orang yang ingin gagal, tidak ada orang yang ingin hina. Ini sudah fitrahnya manusia yang waras. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan, manusia ada dua golongan. Ada yang mencari kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti pengalamannya sendiri, mengikuti analisanya sendiri, yang prinsipnya dia ini ingin kebahagiaan dengan benda-benda, ingin kebahagiaan dengan makhluk. Orang-orang yang seperti ini pada akhirnya akan gagal. Walaupun pada awalnya sepertinya akan berhasil, tetapi pada akhirnya pasti akan gagal. Malaikat Allah Ta'ala, ada manusia yang ingin kesuksesan, ingin kebahagiaan, ingin kemuliaan dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah orang yang sukses, karena dia
ingin kesuksesan, ingin kebahagiaan, ingin kemuliaan, dengan cara yang ditunjukkan oleh pencipta kemuliaan, pencipta kebahagiaan, pencipta kesuksesan, pencipta alam semesta, yang tahu apa yang sedang terjadi, yang akan terjadi di dunia, di akhirat, yang tahu segala-galanya, karena dialah yang menciptakan segala-galanya. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bagaimana tidak tahu, sedangkan dia ini yang menciptakan. Dialah Allah yang menciptakan masa sekarang, yang menciptakan yang akan datang. Dialah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Yang selain Allah pada hakikatnya tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Yang selain Allah itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Tidak hidup, hanya dihidupkan oleh Allah. Tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau seluruh manusia, seluruh jin, seluruh malaikat berkumpul menjadi satu untuk memindahkan satu butir pasir dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa pertolongan Allah, tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Apalagi menciptakan sebutir pasir, memindah sebutir pasir saja nggak akan bisa tanpa pertolongan Allah. Bahkan manusia ini semua kan kok memindah sebutir pasir, ingin saja tidak bisa tanpa kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kamu tidak bisa berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Di manusia itu ingin saja itu juga tanpa pertolongan Allah nggak bisa, ingin tok nggak bisa. Nah, muliakan Allah SWT. Maka orang yang sukses adalah orang yang mencari kesuksesan itu dengan hubungan kepada Allah, dengan membuat hubungan yang baik kepada yang maha kuasa. Siapa yang merasa akan bisa sukses dengan dunia ini tanpa pencipta dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ini adalah keliru, tertipu. Barang siapa yang merasa akan bisa sukses dengan manusia tanpa hubungan baik dengan yang menciptakan manusia, dia ini bodoh sebenarnya. Barang siapa yang merasa akan sukses dengan hubungannya dengan raja-raja tanpa hubungan dengan yang menciptakan raja-raja, maka dia ini adalah bodoh sebenarnya, keliru. Barang siapa yang merasa akan sukses dengan hubungan dengan orang kaya-kaya tanpa membuat hubungan baik dengan yang maha kaya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ini adalah bodoh. Siapa yang merasa bisa apa saja tanpa Allah, dia ini keliru. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Makhluk ini betul-betul tidak bisa apa-apa, betul-betul tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Kalau kita ini melihat ada makhluk itu kuat, itu bukan kuat, dikuatkan oleh Allah. Nanti kalau sudah dilemahkan oleh Allah, jadi lemah.
Seperti lampu, kenapa bercahaya? Karena masih ada setrumnya. Kalau setrumnya nggak ada, ya pet. Nah, begitu juga manusia. Masih hidup kenapa? Masih dihidupkan oleh Allah. Ini kalau dimatikan ya langsung pet. Nah, kenapa melek dia? Karena masih dimelekkan oleh Allah. Nanti kalau oleh Allah sudah ditidurkan ya langsung pet, tidur. Manusia nggak bisa apa-apa tanpa Allah SWT. Kelihatannya aja bisa apa-apa, sebetulnya diapa-apakan, bukan bisa apa-apa. Kelihatannya manusia itu punya program, sebetulnya diprogram oleh Allah SWT. Kelihatannya manusia itu punya usaha, tapi hakikatnya tidak digerakkan oleh Allah untuk usaha. Kulun min indillah, semua itu pada hakikatnya dari Allah. Maka manusia yang sukses adalah manusia yang senantiasa bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah total. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi macam-macam masalah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan diriku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha tahu terhadap seluruh hambanya. Menyerahkan diri kepada Allah itu bagaimana? Menyerahkan diri kepada Allah itu ya dirinya itu diserahkan mengikuti agama Allah, itu namanya menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri kepada Allah itu bukan diam seperti itu bukan menyerah, namanya begegek, itu namanya ngambek namanya. Menyerahkan diri kepada Allah itu ya apa perintah Allah dikerjakan, apa larangan Allah ditinggalkan, itu namanya menyerahkan diri pada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan diriku, aku serahkan urusanku semuanya kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, Allah maha tahu semua hambanya. Ketika Nabi Musa bersikap demikian dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Fawaqahullahu sayyiati ma makaru, maka Allah jaga Nabi Musa dari kejahatan-kejahatan musuh-musuh agama. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, Fir'aun dan pasukan-pasukannya dihancurkan. Jadi kalau orang itu sikap hidupnya itu menyerah kepada Allah, total menyerah kepada Allah, dah dengan mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka hasilnya dia akan selamat, musuh-musuhnya akan hancur. Allah yang menghancurkan dan Allah pula yang menyelamatkan. Jadi kita ini banyak masalah dalam kehidupan ini dan nggak selesai-selesai. Sebabnya apa? Kita ini nggak nyerah sama Tuhan, nggak nyerah, masih berengkel terus. Perasaannya bisa sukses dengan pikirannya sendiri, dengan nafsunya sendiri, dengan programnya sendiri, tidak menyerah. Maka akhirnya kita ini ketulo-tulo, kebentur-bentur. Inilah keadaan umat, termasuk kita sebenarnya. Semua kita ini menyerah diri total kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah, menyerah betul total kepada Allah. Sudah saya serahkan hidupku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, aku serahkan kepada Allah rabbil alamin. Nanti hidup itu tiba-tiba jadi mudah aja kan? Di dunia yang mudah, di kubur yang mudah,
di padang mahsyar ya mudah, karena sudah punya hubungan baik dengan yang punya dunia, yang punya kubur, yang punya padang mahsyar, yang punya bumi, yang punya langit, yang punya segala-galanya, Allah SWT. Maka baginda Nabi itu memberikan resep kesuksesan ringkes saja, supaya orang sukses itu bagaimana? Ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hai manusia, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kamu akan sukses. Untuk sukses itu tidak perlu uang, tidak perlu jabatan, tidak perlu apa-apa. Yang diperlukan itu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu maksudnya kefahaman yang benar, bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah, sehingga yang disembah hanya Allah, yang dimohon hanya Allah, yang dimintai hanya Allah, yang diandalkan hanya Allah. Itulah kunci segala kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kenapa kita mencari hubungan dengan penguasa-penguasa, tidak mencari hubungan dengan yang Maha Kuasa? Kita punya perasaan kalau punya hubungan dengan penguasa-penguasa, raja-raja, maka kita ini akan mendapatkan bagian dari kerajaannya, dari kekuasaannya. Lah kalau hubungan dengan yang Maha Kuasa, kalau kita ini dekat dengan orang-orang kaya, perasaan kita akan keceran kekayaannya. Lah kalau dekat dengan yang Maha Kaya, kalau kita ini dekat dengan orang ahli ilmu, maka kita berharap akan dapat bagian dari ilmunya. Nah, kalau dekat dengan yang tahu segala-galanya, Allah SWT, apa ilmu kita nggak tambah sama kan? Oh, mesti tambah. Namuliakan Allah SWT, maka dikatakan oleh para ulama, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan Allah, berarti telah mendapatkan segala-galanya. Barang siapa kehilangan Allah, berarti kehilangan segala-galanya. Ini kefahaman pertama, ini yang penting sekali, ini asas. Kalau kefahaman ini tidak ada dalam hati seseorang, dia akan celaka selama-lamanya. Tiap detik kita berhajat kepada Allah. Bagaimana kita bisa lupa kepada Allah? Tiap detik kita berhajat pada Allah, dalam urusan apa saja. Dalam urusan diri kita, kita berhajat pada Allah. Tiap detik, satu detik saja kita tidak ditolong oleh Allah, kita akan hancur. Dalam urusan keluarga kita, kita perlu pertolongan Allah. Tiap detik, satu detik saja tidak datang pertolongan Allah pada keluarga kita, nah keluarga kita akan semeraut. Nah, istri kita akan lari ke Korea. Nah, dicari tidak ketemu, suruh pulang nggak mau. Memandikan babi di sana, naudzubillah. Urusan apa saja, satu detik saja tidak datang pertolongan Allah kepada anak kita, oh anak kita akan hilang, teler. Satu detik tidak datang pertolongan dalam perjuangan kita akan kandas. Satu detik tidak datang pertolongan Allah pada otak kita akan jadi gila. Satu detik tidak datang pertolongan Allah pada mata kita, akan tidur. Insyaallah kan? Nah, kita ini sangat hajat kepada Allah.
Nah ini supaya kita ini tertanam betul dalam hati, saya sangat hajat pada Allah, sangat hajat kepada Allah. Ini bagaimana saya? Itulah namanya usaha dakwah. Semua kita itu semua sudah tahu, tetapi lupa terus. Nah, orang itu walaupun tahu, kalau lupa seperti tidak tahu jadinya. Ini orang Temboro sudah lama transmigrasi di Sumatera, pulang dan lupa jalannya Temboro. Nah, maka bagaimana? Ya seperti tidak tahu. Orang lupa itu seperti tidak tahu. Orang Islam itu semua tahu bahwa alam semesta yang berkuasa Allah itu sudah tahu. Kalau nggak tahu bukan orang Islam. Nah, tapi lupa. Ya, maka bagaimana obatnya lupa? Diingatkan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi seluruh orang yang beriman. Bukan bermanfaat bagi orang yang mengingatkan dan yang diingatkan, tidak. Yang diingatkan dapat manfaat, yang mengingatkan dapat manfaat, seluruh orang beriman dapat manfaat. Sampai yang di puncak-puncak gunung sana, sampai yang nggak mau dengarkan, yang tidur dapat manfaat juga. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman semuanya. Karena jamak itu kalau dikasih al maknanya semuanya. Nah, ini katanya orang-orang di pondok itu begitu. Nah, seluruh orang iman. Jadi usaha dakwah ini bermanfaat untuk yang dakwah, dapat pahala, imannya menaik, dan untuk yang mendengarkan, bahkan untuk seluruh umat Islam yang nggak mau dengar itu dapat manfaat juga. Maka dakwah itu orang tuh mau tidak mau itu sudah terus saja, ya. Terus saja, ya. Seperti hujan, yang mau ya dapat manfaat, yang tidak mau pun dapat manfaat. Nah, itu orang-orang kota itu biasanya kalau hujan itu malah marah. Oh hujan, ya. Padahal dia dapat manfaat juga. Coba kalau nggak ada hujan, bagaimana jadinya? Nah, gara-gara hujan maka toko saya nggak laku, katanya orang kota. Padahal kalau nggak ada hujan, semua orang nggak bisa cocok tanam, nggak punya makanan, bukan hanya tidak laku, ambruk toko kamu. Jadi kamu tuh dapat manfaat dari hujan, walaupun kamu nolak, walaupun kamu marah, tetap saja dapat manfaat dengan hujan. Begitulah semalakan Allah Ta'ala dakwah itu orang yang dakwah dapat manfaat, yang paling banyak ini yang didakwah dapat manfaat, yang menolak pun dapat manfaat juga. Sudah, maka nggak usah bingung, terus jalan. Insyaallah malaikat. Allah berjanji, wa in tataballau yastabdil qauman ghairakum. Kalau kita dakwah orang nggak mau, nanti Allah akan datangkan orang yang mau. Itu sudah sunnatullah malaikat. Kalau kamu nggak mau, nanti Allah datangkan orang yang mau. Orang Mekah nggak mau, Allah datangkan orang Madinah. Orang Arab nggak mau, Allah datangkan orang Turki. Orang Turki pensiun, Allah datangkan orang India. Pokoknya kalau nggak mau, Allah datangkan orang lain. Ini sudah sunnatullah, tertib Allah. Nabi Musa dakwah kepada Fir'aun, Fir'aun menolak, tapi keluarganya masuk Islam, istrinya masuk Islam. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna, sebagian keluarganya Fir'aun masuk Islam, istrinya masuk Islam. Jadi Nabi Musa dakwah pada Fir'aun tidak rugi, tidak.
Di samping itu, orang itu kalau sudah didakwai kok menolak terus, nanti kalau memang tidak dapat hidayat itu nanti akan celaka sendiri. Ya kayak Fir'aun itu, nggak mau ya lama-lama jungkel sendiri. Maka untuk menghancurkan orang kafir itu tidak perlu bom, ya dakwah ini aja, dakwah aja. Masa betul-betul ini ya. Nabi Nuh menghancurkan orang kafir nggak pakai pasukan, dakwah aja. Terus didoain, dakwah doa, hancur semuanya akhirnya. Kekuatannya umat Islam itu dalam dakwah sama mereka dan doa. Tetapi setan itu menipu umat Islam. Kekuatan umat Islam dalam ekonomi, dalam teknologi. Kenapa umat Islam lemah? Karena teknologinya kurang. Kenapa umat Islam lemah? Karena ekonominya kurang. Kenapa umat Islam lemah? Karena jumlahnya kurang. Tidak. Umat Islam itu lemah karena tidak ditolong oleh Allah. Sebabnya apa? Karena mereka tidak mau menolong agama Allah. Tidak mau menolong agama Allah gimana? Nggak mau dakwah. Tapi dakwah saja, tidak doa, keliru semua kan. Dakwah saja tidak doa, tidak nangis kepada Allah, itu nanti akibatnya malah kita ini bisa berpisah dengan Allah, kata Syekh Am dalam Al-Fudhunya Syekh Am. Kalau kamu dakwah ya, tapi kamu tidak menangis doa pada Allah, akan timbul penyakit dalam hati, yaitu kesombongan. Perasaan kamu bisa berbuat apa-apa, maka gagal dakwah kamu. Di dakwah nangis pada Allah, nah itulah yang nanti akan sukses. Doa saja tidak dakwah, berarti kamu menentang perintah Allah. Maka dua-duanya kerjakan, dakwah doa, doa besar terjadi dalam medan dakwah semuanya kan. Doa besarnya Nabi Nuh kapan terjadi? Ketika dakwah. Begitu juga Nabi Musa, begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Dalam medan dakwah itulah terjadi doa-doa besar ya. Mulaikan Allah Ta'ala bagaimana Nabi di Taif dakwah khususi, semua menolak, umumi semua menolak, sampai anak-anak kecil pun melempari beliau dengan batu. Doa, kemudian doa, menangis kepada Allah dengan doa yang sangat-sangat, kalau kita baca doanya itu sangat-sangat menyentuh hati ya. Baru membaca doanya aja bisa nangis ya. Bagaimana keadaan Nabi pada waktu itu, bagaimana Nabi mengatakan ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali, ya Allah asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli ya. Di baginda Nabi itu dilempari batu, diusir, itu yang dirisaukan bukan wah bagaimana orang Taif itu memusuhi saya, tidak. Nabi faham betul, yakin betul orang Taif itu nggak bisa apa-apa. Tapi yang beliau khawatirkan itu kalau Allah marah. Maka beliau mengatakan ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali, asalkan engkau tidak marah ya Allah aku tidak peduli. Ringkasnya semulaikan, walaupun Nabi dilempar batu, diusir, bukan satu kegagalan. Tidak lama setelah itu seluruh orang Taif masuk Islam semuanya tanpa kecuali. Bukan hanya masuk Islam saja, jadi pusat Islam Taif itu. Dari Taif itulah muncul seorang pemuda namanya Muhammad bin Qasim yang kemudian datang ke Pakistan, mengislamkan orang Pakistan, terus merembet-merembet kemana-mana, barangkali sampai ke Indonesia juga ya. Jadi semulai kan orang itu kalau sudah taat kepada Allah,
dengan ikhlas itu tidak ada ceritanya gagal itu. Tapi kadang-kadang kesuksesannya itu Allah tampakkan setelah beberapa lama, setelah beberapa tahun. Kadang-kadang Allah tampakkan kesuksesannya itu dalam anak cucunya, kayak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dakwah, yang pengikutnya dikit ya. Tapi anak cucunya jadi nabi-nabi, jadi rasul-rasul, termasuk yang mulia baginda Muhammad alaihissalam. Jadi pokoknya taat sama Allah dengan ikhlas semata-mata mencari ridho Allah. Satu saat itu mesti akan datang kebaikan, nggak tahu bagaimana datangnya. Taat kepada Allah itu bagaimana? Ya mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Tapi kita harus senantiasa ingat, tidak bisa mengikuti kehidupan Rasulullah tanpa mengikuti kehidupan sahabat. Nggak bisa ya. Karena mengikuti sahabat itu adalah bagian dari perintah Rasulullah SAW. Dan kita tidak bisa mengikuti kehidupan para sahabat kecuali kita rujuk kepada ulama-ulama yang ahlinya. Maka rujuk kepada para ulama-ulama yang ahlinya itu bagian daripada perintah Nabi. Jadi harus ikut prosedur, harus ikut tertib yang benar. Jangan sampai orang itu mengatakan ikut Nabi apa ikut sahabat. Oh keliru, ikut sahabat itu bagian dari perintah Nabi. Ikut Nabi apa ikut Imam Syafi'i katanya. Oh keliru ya. Imam Syafi'i itu masuk orang yang paling ikut Nabi ya. Kamu jangan mengatakan begitu, itu namanya kepala kamu di bawah jambu mente kamu. Nah mulaikan Allah SWT maka bila kehidupan didasari yakin kepada Allah, ikut kehidupan Rasulullah, inilah kesuksesan. Tidak ada kesuksesan selain itu. Siapa yang mengira ada kesuksesan selain itu, maka dia itu dalam kekeliruan. Sebentar lagi dia akan kecewa. Untuk itu semalakan kita perlu belajar yakin, taat. Yakin tok kalau tidak taat jadi iblis semalakan. Iblis itu yakin, dia melihat neraka sendiri, melihat surga, kumpulannya malaikat, mendapatkan firman dari Allah. Yakinnya kuat iblis itu. Tapi walaupun yakin, nggak ada sifat taat, maka akhirnya dia celaka. Soalnya kita tuh yakin dan taat. Hidayah dari Allah. Nggak usah dakwah. Nanti kalau memang waktunya dapat hidayat kan ya dapat hidayat sendiri ya. Ini termasuk pikiran iblis ini malaikat ya. Hidayah dari Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk usaha hidayah, berangkat ya. Berangkat ya. Insyaallah malaikat Jadi setelah yakin itu taat ya. Nanti dakwah, setelah dakwah nafsunya datang, nggak mau musyawarah. Untuk apa musyawarah? Semua perkara sudah ada takdirnya, nggak usah musyawarah-musyawarahan. Keliru. Segala sesuatu ada takdirnya, benar, tapi musyawarah perintah Allah. Kalau kamu yakin segala sesuatu sudah ada takdirnya terus nggak musyawarah, nah itu termasuk warisan pikirannya iblis itu. Yakin tapi tidak taat namanya. Oh bahaya itu. Segala sesuatu memang sudah ada takdirnya. Allah menyuruh kita musyawarah, ya musyawarah. Insyaallah malaikat. Malaikat Allah Ta'ala yakin dan taat. La ilaha illallah itu yakin, Muhammadur Rasulullah itu taat. Taat kepada arahan Nabi, apa yang diarahkan Nabi taat.
Untuk supaya kehidupan kita ini kehidupan yakin, kehidupan taat, maka kita perlu latihan. Nah, latihannya minimalnya langkah pertama 4 bulan. Insyaallah malaikat. Nah, untuk apa ini 4 bulan? Untuk apa? Untuk jadi orang yakin dan taat. Ya, cuma itu aja. Dalam 4 bulan itu tiap hari dakwah supaya imannya meningkat, tiap hari musyawarah supaya taatnya meningkat, nggak ikuti nafsu. Maka Nabiullah Adam alaihissalam, mbah kita itu, beliau mengatakan dalam satu riwayat itu, kenapa dulu saya kok sampai keliru makan buah yang dilarang itu? Sebabnya kata beliau ini, karena saya itu nggak musyawarah waktu itu. Coba kalau waktu itu saya musyawarah dengan para malaikat, nggak jadi makan sebetulnya. Ini nggak musyawarah, akhirnya makan yang dilarang itu, lupa. Maka semulaikan Allah Ta'ala hari-hari taklim dalam 4 bulan itu. Untuk siapa? Untuk supaya apa? Dengan taklim itu kehidupan kita itu mengikuti kehidupan Nabi, sahabat, ulama-ulama dulu. Jalannya itu jelas hidup itu. Kalau orang tidak taklim, maka agama itu ngarang sendiri. Menurut saya begini, menurut saya begitu. Nah gitu jadinya. Akhirnya bukan agama lagi. Maka taklim ini penting. Hari-hari dakwah untuk meningkatkan yakin, hari-hari taklim untuk supaya hidup kita ini lurus, hari-hari musyawarah supaya tambah taat, hari-hari doa supaya hati kita ta'aluk kepada Allah, hari-hari dakwah supaya kita sayang kepada umat. Orang yang sayang kepada umat disayangi oleh Allah. Insyaallah malaikat. Kalau orang disayangi oleh Allah, dia tidak akan celaka. Maka semulaikan yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri ke selatan. Monggo. Bismillah. Tambah masa, sisa masa ini mau istimak semulaikan, silakan. Monggo. Tambah masa, sisa masa. Yang mau pulang berangkat lagi, nah, silakan mulaikan. 4 bulan, 40 hari, insyaallah semuanya semulaikan. Subhanallah.